Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas masalah alam semesta. Apa itu alam semesta? Langit dan bumi dengan segala isi dan peristiwa yang terkandung di dalamnya merupakan suatu kenyataan yang sangat mengesankan dan menakjubkan akal dan hati sanubari manusia. Itulah alam semesta yang disebut Al-Kaun atau universum. Sejak manusia terdahulu telah mengenal daya akal untuk menyelidiki rahasia serta mencari hubungan dengan kebutuhan dan tujuan kehidupan di atas bumi. Oleh karena itu, timbul para ahli ilmu alam seperti astronom, meteorologi, geologi, fisikawan, dan lain sebagainya, serta ahli filsafat di bidang tersebut. Penemuan dalam bidang astronomi menyebabkan kosmologi terbagi dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang beranggapan bahwa alam semesta itu statis dari permulaan diciptakannya sampai sekarang ini tidak berubah, dan kelompok yang kedua beranggapan bahwa alam semesta ini adalah dinamis, bergerak dan berubah. Para ahli ilmu alam telah menghitung bahwa masa mendidih itu tidak lebih dari 30 menit. Bila kurang artinya mengembang lebih cepat. Alam semesta ini akan didominasi oleh unsur hidrogen. Apabila lebih dari 30 menit berarti mengembang lambat. Unsur berat akan dominan. Selama 250 juta tahun sesudah ledakan dahsyat, energi sinar dominan terhadap materi. Transformasi di antara keduanya bisa terjadi sesuai dengan rumus Einstein. E sama dengan mc kuadrat. Dalam proses pengembangan ini energi sinar banyak terpakai dan materi makin dominan. Setelah 250 juta tahun, maka massa dari materi dan sinar menjadi sama. Sebelum itu tidak dibayangkan bahwa materi larut dalam panas radiasi seperti garam larut dalam air. Pada masa itu, setelah lewat 250 juta tahun, materi dan gravitasi dominan. Diferensiasi yang terjadi homogen. Bola-bola gas massa galaksi terbentuk dalam garis tengah lebih kurang 40.000 tahun cahaya dan masanya 200 juta kali massa matahari kita. Awal gas gelap, kemudian berdiferensiasi atau berkondensasi menjadi bola-bola gas bintang yang berkontraksi sangat cepat
Akibat kontraksi atau pemadatan itu, maka suhu naik menjadi 20 juta derajat, yaitu threshold reaksi inti, dan bintang itu pun mulai bercahaya. Karena sebagian besar dari materi terhisap ke pusat bintang, maka planet dibentuk dari sisi-sisinya, yaitu butir-butir debu berbenturan satu sama lain dan membentuk massa yang lebih besar, berseliweran di ruang angkasa dan makin lama makin besar. Proses kondensasi bintang dan terbentuknya planet membutuhkan waktu beberapa ratus juta tahun. Kita mengetahui bahwa bulan bergerak menjauhi bumi. Hal ini berarti bahwa beberapa miliar tahun yang lalu bumi dan bulan itu satu, dan bulan merupakan pecahan dari bumi yang memisahkan diri. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun, yang artinya, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan daripada air kami jadikan segala sesuatu yang hidup, maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesalahan datanya dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.